One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masuk ke materi baru ya, fungsi kuadrat. Pada video ini Miss akan menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengenal karakteristik dari fungsi kuadrat itu sendiri. Simak baik-baik ya. Oke, apa sih fungsi kuadrat itu? Nah, fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang pangkat tertingginya itu 2, makanya disebut kuadrat. Nah, bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, masih ingat kalau persamaan kuadrat kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dia sudah memang sama dengan 0, sudah ada nilainya. Nah, kalau fungsi dia masih terbuka, makanya fx. Nah, a, b, c ini konstanta real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, cara mengidentifikasi cara mengidentifikasi fungsi kuadrat itu adalah dengan menentukan pembuat nolnya. Ya, menentukan pembuat nol si fungsi itu, kemudian menentukan sumbu simetrinya, kemudian menentukan karakteristik grafik fungsi kuadratnya ya berdasarkan koefisien x kuadrat atau nilai a, kemudian menentukan nilai diskriminan dan karakteristik grafiknya berdasarkan nilai diskriminan tersebut. Nah, jadi nanti 4 poin ini yang akan kita cari ya, kita tentukan untuk mengidentifikasi dari fungsi kuadrat. Nah, pertama pembuat nol. Nah, pembuat nol itu adalah nilai x yang menyebabkan fungsi tersebut sama dengan 0 ya. Nah, nanti jatuhnya jadi persamaan kuadrat ya. Nah, cara menentukan pembuat nol fungsi, berarti nanti kita cari x1 sama x2-nya. Yang pertama menggunakan grafik fungsi. Nah, kalau sudah kelihatan grafik fungsinya, kita lihat aja. Pembuat nol itu berarti yang memotong di sumbu x. Kalau lihat di sini itu x1 dan x2. Nah, jadi sumbu x kan y-nya 0. Atau dengan menggunakan persamaan kuadrat, ya materi kita sebelumnya. Jadi akar-akar yang diperoleh dari persamaan kuadrat itu disebut pembuat nol fungsi. Oke? Nah, berikutnya adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu garis yang membagi grafiknya menjadi 2 sama bentuk dan ukuran. Nah, ini titik-titik garis vertikal titik-titik ini disebut sumbu simetri. Ya, jadi hampir mirip kayak simetri lipat tuh. Jadi kalau dilipat itu bentuknya sama. Ya. Nah, cara menentukannya sumbu simetri, kalau kita misalkan x sama dengan m, nah pertama bisa menggunakan pembuat nol fungsi. Nah, jadi kalau memiliki satu pembuat nol, ya udah si x itulah yang jadi sumbu simetri. Tapi kalau ada 2 x1 x2 gitu pembuat nolnya, maka sumbu simetrinya adalah rata-ratanya. Jadi x1 tambah x2 dibagi 2. Kemudian bisa juga pakai rumus. Kalau rumus dari fungsi kuadrat kan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. Nah, ini kalau kita belum punya pembuat nol fungsi, maka boleh langsung pakai rumus. Berikutnya nilai a. Nah, untuk menentukan karakteristik kita juga bisa lihat dari nilai a-nya atau koefisien x kuadratnya. Dari mana nih? Nah, kalau A-nya positif atau lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Nah, membuka ke atas atau mempunyai nilai minimum. Sebaliknya, kalau lebih kecil dari 0 atau negatif, maka membuka ke bawah. Nah, ini ya. Jadi kalau A-nya positif, maka terbuka ke atas nih grafiknya. Lalu punya titik yang paling bawah ini kita sebut titik balik minimum ya, atau titik minimum. Jadi sampai titik terbawah lalu dia balik lagi. Nah, maka dia punya nilai minimum karena paling bawah, paling kecil. Sebaliknya kalau A-nya negatif, maka terbukanya ke bawah. Ketika terbuka ke bawah, maka dia punya titik puncak atau punya nilai maksimum, punya nilai yang tertinggi. Gitu. Nah, kalau semakin kecil nilai mutlak A, ya jadi walaupun dia negatif tapi A-nya itu makin kecil, maka grafiknya makin hebat gitu. Oke? Berikutnya diskriminan. Nah, diskriminan itu ada nilai fungsi untuk mengetahui sifat dan banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat ya. Kita pernah belajar juga di persamaan kuadrat ya. D itu adalah b kuadrat min 4ac. Kalau di persamaan kuadrat kita bisa menentukan ada berapa banyak akarnya. Ya.
Nah, kalau di fungsi kuadrat, kita bisa lihat kalau D-nya positif, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Kalau persamaan kuadrat kan dia punya 2 akar real. Nah, kalau di sini dia memotong di 2 titik. Kalau sama dengan 0, nah dulu biasanya ngomongnya kita akar kembar ya, punya 2 akar yang sama. Nah, dia memotong di sumbu X di 1 titik, nyinggung, nempel doang. Nah, terakhir kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X, tidak punya akar real atau imajiner. Dia ngambang gambarnya. Oke, ya ini bisa menghadap ke atas, bisa menghadap ke bawah. Oke, lalu sketsa grafiknya. Ya, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau A-nya positif, D-nya negatif, maka dia ngambang menghadap ke atas. Istilahnya definite positif. Apa sih definite itu? Dia selalu bernilai positif. Kalau definite positif berarti dia mau X-nya berapapun pasti Y-nya positif. Nah, kalau A-nya positif, D-nya sama dengan 0, maka bentuknya seperti ini nih. Ya, menyinggung sumbu X, terbuka ke atas, dan berikutnya. Ya. Nah, terakhir yang ini, kalau A-nya negatif, D-nya negatif, maka dia definite negatif. Berapapun nilai X-nya, maka Y-nya negatif. Gitu. Oke? Nah, sekarang contohnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x kurang 6. Tentukan pembuat nol fungsi dan sumbu simetri, kemudian gambarkan sketsa grafiknya. Sketsanya aja ya. Nah, pertama kita cari dulu pembuat nol. Pembuat nol adalah yang menyebabkan 3x kuadrat tambah 7x kurang 6 itu sama dengan 0. Nah, ingat persamaan kuadrat ya. Kalau ditambah harus 7, kalau dikali harus min 18. Ketemulah angkanya 9 dan min 2. Maka persamaannya 3x tambah 9, 3x min 2 dibagi 3. Jangan lupa karena A-nya 3. Nah, lalu kita iniin ya. Salah satu 3x tambah 3 per 3 atau 3x min 2 sama dengan 0. Ya, jadi ini yang Miss bagi 3 yang bagian sini karena bisa dibagi 3 ya. Hasilnya kita dapat X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan 2 per 3. Maka pembuat nolnya adalah min 3 dan 2 per 3. Kemudian sumbu simetri. Nah, sumbu simetri sebenarnya bisa pakai ini juga ya. X1 tambah X2 bagi 2, tapi pecahan males, ribet. Kita pakai rumus. X sama dengan min B per A. Nah, berarti min 7 per 3. Udah dapet. Ya, kalau ini mau X1 tambah X2 bagi 2 juga sama hasilnya. Nah, berikutnya sketsanya. Kalau untuk sketsa kita cari diskriminan pertama. Nah, cari D-nya. D-nya berapa? B kuadrat dikurang 4AC. Nah, berarti dapatnya adalah 121 positif. Nah, karakteristiknya berarti karena A-nya positif, 3 kan positif. Lalu D-nya juga positif, maka dia terbuka ke atas. Ya, A positif terbuka ke atas. Lalu memotong sumbu X di 2 titik. Karena lebih besar dari 0D-nya. Maka sketsanya adalah seperti ini, gitu ya, terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Baik, mudah-mudahan penjelasan Miss tentang identifikasi fungsi kuadrat ini bisa dipahami ya, dan bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran nantinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Nah, sekarang Miss berikan tugas nih ya, buat latihan kalian untuk membuktikan bahwa kalian sudah menguasai materi ini. Nah, soalnya ada 2 saja ya. Bagi yang muridnya Miss, silakan langsung dikerjakan di sijamatnya aja, lembar kerja 1. Nah, ada 2. 1 pertama itu gambar sketsanya ya. Ini sesuai contoh soal tadi. Nah, nomor 2 juga seperti contoh tapi nggak usah pakai sketsa. Nah, ini ada, kita harus cari nilai P-nya dulu ya, tapi X-nya kan udah dapet nih, X-nya 2, Fx-nya 1, Y-nya 1, nanti dapet P-nya. Jadi kalau nomor 1 persis sama seperti contoh, lalu nomor 2, cari dulu nilai P-nya, kemudian cari pembuat nol dan sumbu simetri. Oke, selamat belajar, sukses terus buat kalian, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.